Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pastri dengan NIM 22050186. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Al-Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syahrullah SEMM. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 11, yaitu Zofia Mazlianti Nasution, Indah Desrianti, dan Nina Medianti. Saat ini saya sudah bersama narasumber, yaitu Ustazah Sri pada wawancara pengembangan etika dalam penerapan ilmu komunikasi. Baik Ustazah, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahmadani. Saya merupakan salah satu guru di sekolah menengah pertama di SMP Anamira Pekanbaru. Langsung saja saya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etika Islam dan apa saja contoh etika komunikasi yang baik dan wajib dalam Islam? Baik, menurut saya etika Islam merujuk pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam yang dituntun oleh ajaran agama Islam. Kemudian prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, bisnis, keluarga, dan komunikasi. Etika dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta interpretasi dan penjelasan para ulama. Kemudian adapun contoh etika dalam Islam yang baik dan wajib harus dimiliki oleh semua umat Islam adalah yang pertama yaitu jujur, kemudian yang kedua harus memiliki sopan santun, kemudian tidak menghina dan mengumpat orang lain, kemudian menjaga rahasia orang lain, selanjutnya adalah bertutur kata yang baik, serta menghormati pendapat orang lain dan tidak memfitnah orang lain. Dengan menerapkan beberapa yang disampaikan, oleh karena itu umat Islam akan hidup lebih nyaman dan tidak ada saling mengganggu sesama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan etika dan penerapan teks dalam pandangan Islam? Baik, pengembangan etika dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam pandangan Islam harus selaras dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip agama Islam. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, selama penggunaannya sesuai dengan ajaran agama dan membawa manfaat kepada manusia, pengembangan etika dan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian etika dalam Islam ini harus didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW supaya tidak hilang arah dari pandangan Islam seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara menerapkan etika komunikasi Islam di dunia digital saat ini? Baik, untuk menerapkan etika komunikasi Islam di dunia digital ini memerlukan kesadaran dan pengawasan yang tinggi, serta mengingat sifat anonim dan cepatnya penyebaran informasi dari internet yang belum tentu jelas kebenarannya. Kemudian, berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan etika komunikasi Islam di dunia digital seperti zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu harus jujur dalam informasi. Selalu pastikan informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dan hindari menyebarkan berita bohong atau hoax atau informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Kemudian menghindari fitnah dan ghibah atau menggunjing, tidak menyebarkan atau berpartisipasi dalam gosip atau fitnah tentang orang lain.
kemudian menghindari membicarakan keburukan orang lain di media sosial dan platform digital lainnya. Karena prinsip Islam, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbicara dengan sopan dan santun. Di dalam menggunakan media digital, kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain saat sedang berinteraksi di dunia digital. Kemudian menjaga privasi dan amanah, hormati privasi orang lain dan jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Jika ada informasi yang diberikan secara pribadi, jaga kerahasiaannya. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memprovokasi atau membuat konten yang memecah belah. Maka dari itu hindarilah membuat atau menyebarkan konten yang memicu konflik, provokasi atau permusuhan antara kelompok atau individu lainnya seperti itu. Kemudian memberikan informasi yang bermanfaat. Bagi konten yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan semangat Islam untuk memberikan manfaat kepada sesama. Karena prinsip Islam pada dasarnya yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menghormati pendapat orang lain. Walaupun ada perbedaan pendapat di media sosial atau di media digital, tetaplah menghormati pandangan orang lain dan tidak memaksakan pendapat sendiri, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ustazah, menurut Ustazah, apa yang dimaksud dengan menjadi komunikator yang handal dalam komunikasi Islam? Baik, dalam menjadi komunikator yang handal dalam komunikasi Islam berarti mampu berkomunikasi dengan efektif, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika Islam. Kemudian untuk karakteristik dan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang komunikator yang handal dalam etika Islam yaitu harus memiliki 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu harus memiliki sifat siddiq yang artinya jujur, kemudian amanah yang artinya dapat dipercaya, kemudian harus memiliki sifat tabligh yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kemudian yang terakhir adalah harus memiliki sifat fatonah, yaitu yang artinya cerdas. Seorang komunikator harus memiliki 4 sifat ini supaya hal-hal yang dia sampaikan dapat diterima dengan baik oleh umat Islam dan dia menyebarkan berita-berita yang bermanfaat bagi orang lain dan umat Islam, seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih. Semoga apa